walaupun ini pengorbanan juga. Jadi Anda udah berkorban bahan bakar jet itu yang harusnya dipakai untuk kepentingan pekerjaan Anda sebagai menteri, udah rugi nih. Terus menutup racun tikus yang membuat Anda sekarang berada di posisi seperti ini dan kaya. Racun babi juga ya. Iya. Yang pertama saya jawab bahwa ini sebenarnya ini keberuntungan bukan rugi. Kan Bapak mengatakan ini rugi, karena pakai Anda solar, harus menutup bisnis, nggak ada pemasukan, segala macam. terus kemudian bahan bakar. Justru itulah keberuntungan yang tertinggi. Kenapa begitu? Karena kita bisa mengabdi pada rakyat Indonesia, bisa membantu 280 juta penduduk Indonesia, dan tabungan sesungguhnya itulah adalah kebaikan. Karena itulah yang kita dapatkan nanti. Tabungan yang di bank, bangunan yang kita bangun, kita tidak tahu siapa yang memiliki nanti. Apakah anak kita, cucu kita, atau orang lain. Jadi kalau saya, tabungan sesungguhnya adalah yang kita lakukan ini karena berbakti pada bangsa dan negara. Kemudian racun tikus, kami masih ingat, di saat kami rintis racun tikus, kami minta izin. Kami pulang kampung, terus meminta restu. Ibu, aku mau merantau. Mau mencari volume racun tikus ini ke Jakarta. Dengan berat hati kami direstui, kami diberikan uang waktu itu 500.000. Kemudian kami naik kapal laut sampai di Jakarta. Tidak ada keluarga, ada keluarga tapi kami tidak tahu di mana. Kami ada teman satu, alumni Unhas, kami telepon, dia temani saya. Namanya Pak Lubis. Saya katakan, teman, aku di Jakarta ini naik kapal laut. Oke, nanti kita ketemu. Ternyata hidupnya dia juga susah. Terus kami punya uang hanya pas-pasan. Saat itu kami sampai Jakarta mungkin tinggal 300.000. Nah, kalau kita nginap di hotel tidak mungkin. Kita tempat nginap kita cari. Nah, kalau kita nginap, uang kita tidak cukup. Kalau mau 1-2 minggu di Jakarta, apalagi 1 bulan. Dan belum tahu sampai berapa lama ya? Belum tahu. Nah, akhirnya kami putuskan nginap di Masjid Istiqlal. Jadi kami nginap di situ. Setelah kami 2 malam nginap, 2 malam apa 3 malam nginap, tiba-tiba ada orang niatnya tidak baik. Masuk di Istiqlal malam-malam. Akhirnya kami lari, kami pindah ke Masjid Bintaro. Tempatnya Bintaro, tapi kami lupa masjidnya. Kami tidur di situ, subuh dikasih bangun, orang ditanya, kita sholat sama-sama, tanya, mau kemana? Aku mau nginap di sini. Aku nginap di masjid ini. Dan seterusnya. Pergi, urus hak paten. Biayanya mahal, dan seterusnya. Kami mendaftar, kami pulang. Waktu itu cari kerjaan lagi. Kemudian saya izin lagi. Aku minta jadi PPL. Apa itu? Penyuluh pertanian. Terendah di sektor pertanian. Petugas penyuluh pertanian. PPL. Ya. Jadi PPL dan seterusnya. Sambil mengurus ini racun tikus. 2 bulan kemudian Hapatin datang. Dikirimi, ada seminar, kebetulan Dirjen untuk Hak Paten datang. Kami tunggu depan pintu salaman, Pak, kami urus hak paten tapi kami tidak punya uang untuk biaya bolak-balik Jakarta. Kami tidak punya dana untuk membiayai dan seterusnya. Kami orang miskin, orang tidak punya. Ini pun kami datang ke sini, ada jaraknya 100 kilo acara dari Bone ke Makassar, 200 kilo dari Bone ke Makassar. Ini kami datang untuk ketemu Bapak saja. Tapi kalau Bapak tidak bisa mengeluarkan hak paten ini, aku serahkan ke Bapak. Saya ikhlaskan untuk Bapak pakai aja atas nama Bapak. Yang penting digunakan untuk rakyat kecil. Apa yang terjadi? Di situ terharu, 1 bulan kemudian hak paten datang. Disitulah awal kami merintis racun tikus gunakan secara gratis dan seterusnya. Sampai 13 tahun. Setelah 13 tahun, alhamdulillah nasib pengalaman miskin 36 tahun berubah menjadi agak baik. 36 tahun jadi orang miskin ya? Iya.
Jadi Anda pasti berempati pada orang-orang susah karena Anda punya pengalaman hidup seperti itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.